Hai Sobat Investor, selamat datang di Islami Invest dan kali ini kita akan membahas saham Lululemon. Lululemon adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion ya, tepatnya fashion untuk olahraga. Lululemon cukup terkenal ya di daerah Amerika Utara seperti Kanada dan juga Amerika Serikat dan juga di Eropa. Meskipun kalau di Indonesia produknya masih belum begitu dikenal ya. Nah, fokus dari Lululemon itu adalah pakaian ya. Kita kenal kayak Nike, Adidas, itu kan fokusnya ke arah sepatu. Tapi kalau Lululemon itu fokusnya adalah ke arah baju dan celana. Ini adalah situs resminya ya, tepatnya e-commerce-nya sih. Jadi Lululemon itu memiliki toko online seperti ini dan juga toko offline ya. Toko offline-nya tersebar di Kanada, Amerika dan juga di Eropa. Coba kita lihat di sini toko offline-nya, kita cek. Ini contoh toko offline-nya. Di masa pandemi seperti sekarang, sepertinya toko online-nya justru yang lebih dikunjungi orang karena orang bisa membeli produk-produk dari Lululemon dengan tidak perlu keluar rumah. Nah, produknya sendiri dibagi ya menjadi 3 jenis, yaitu produk untuk apparel wanita, pria, dan juga aksesoris. Kita lihat kalau di bagian wanita ini fokusnya ke pakaian dan celana. Seperti ini kita cek ada legging. Karena pada dasarnya dulu awal terbentuk Lululemon itu adalah aparel untuk yoga. Iya, yoga. Jadi Lululemon memiliki prinsip untuk membuat pakaian olahraga yang praktikal, nyaman, dan berkualitas tinggi. Kita lihat di sini untuk legging sendiri ke arahnya yoga ya. Nah, sekarang kita lihat untuk pria, di sini kita lihat yang celana. Nah, kalau celana biasanya casual. Karena semakin berkembang, Lululemon itu kan tidak cuma menyajikan produk untuk olahraga juga, tapi juga produk-produk untuk casual. Tetap dengan prinsip yang sama, yaitu nyaman, durable, dan berkualitas. Dan selain dari produk ini juga mereka memiliki aksesoris, ada tas juga. Nah, Lululemon sendiri didirikan tahun 1998 dan toko pertamanya di launching tahun 2000. Dan alasan muasal pengucapan Lululemon itu adalah sengaja dibikin banyak L-nya agar kelihatan lebih western, karena orang Jepang agak kesulitan untuk mengucapkan huruf L. Jadi agak unik ya alasan dibalik dipilihnya nama Lululemon ini. Nah, untuk tokonya sendiri sekarang Lululemon sudah memiliki 491 toko ya, yang produk-produknya itu banyak disukai ya karena kualitasnya yang sangat bagus, meskipun harganya juga cenderung cukup mahal. Coba kita cek ya untuk pakaian pria saja di sini. Kita cek di bagian polo shirt yang agak lebih gampang dan kita tahu range harganya. Polo shirt itu dijual di kisaran harga 88 sampai 98 USD ya untuk satu kaos ini saja. Itu sekitar 1.200.000 sampai 1.500.000 rupiah kalau dirupiahkan ya. Untuk sebuah kaos, tentu saja harga segitu bukan harga yang murah ya. Kaos loh sampai di atas 1 juta satu kaosnya. Yang artinya harga dari pakaian-pakaian yang dijual di Lululemon itu lebih premium. Dan mereka memang mengerti itu dan sengaja untuk membuat price tag yang cukup premium karena memang produknya itu diklaim itu lebih nyaman dan lebih tahan lama. Dan sekarang Lululemon sedang cukup naik daun ya karena di masa pandemi juga banyak orang yang melakukan olahraga. Tentunya juga ketika olahraga untuk menjaga kesehatan, mereka juga membutuhkan pakaian-pakaian dan tentunya pakaian dari Lululemon itu menjadi salah satu pilihan yang cukup bagus. Oke, langsung saja kita cek di Google Finance. Lululemon itu memiliki nama resmi Lululemon Athletica di perdagangan di bursa Nasdaq dengan kode tikernya Lulu dan sekarang diperdagangkan di harga $391 per lembar sahamnya. Dalam satu hari terakhir masih turun 0,2% wajar, dan dalam 5 hari terakhir masih turun 3,95%, dan dalam satu bulan terakhir ternyata sudah naik sampai 4,9%. Dalam 6 bulan terakhir ternyata sudah naik sampai 17%, dan dalam 1 tahun terakhir ternyata baru naik 8% ya. Artinya ini sekarang adalah waktu yang bagus ya jika kita yakin bahwa kedepannya Lululemon akan terus naik. Sekarang adalah waktu yang bagus untuk membeli karena dalam 1 tahun baru naik 8% saja. Sedangkan dalam 5 tahun, nah ini yang keren, dan dalam 5 tahun ternyata sudah naik sampai 385%. Yang artinya dalam 1 tahun terakhir itu hampir nggak kemana-mana nih. Dari tanggal 28 Agustus tahun 2020 ke sekarang ya, ke tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu hanya naik 8% saja. Sedangkan kenaikan yang sebelum-sebelumnya kenaikannya cukup tinggi. Jadi jika tren ini terus berlanjut seperti ini, sekarang tuh lagi masa akumulasi ya, dan bisa saja kedepannya langsung ke
kembali terbang ya. Sekarang kita cek fundamentalnya. Jadi sekarang market capital dari Lululemon itu adalah 50 miliar dolar ya, tergolong sudah cukup besar tapi masih belum terlalu besar ya, karena masih belum sampai 100 miliar dolar. Kalau menurut saya, kalau perusahaan yang nilai market capitalnya masih di bawah 100 miliar dolar itu masih belum terlalu besar, dan potensi bertumbuhnya juga masih banyak ya. Dengan sekarang price to earningnya cukup mahal kalau dilihat secara value investor, karena mencapai 72 price to earning ratio. Tapi kita lihat ya bahwa Lululemon itu masih bertipe growth atau tipenya bertumbuh, yang artinya masih fokus kepada pertumbuhan. Next kita lihat di laporan keuangannya ya, kita lihat secara annual dulu. Pendapatan dari Lululemon itu selalu meningkat setiap tahun ya. Kita lihat nih, di tahun 2017 pendapatannya, revenue-nya ya, kita fokus ke revenue-nya itu sebesar 2,3 miliar dolar atau naik 13% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018 menjadi 2,6, di tahun 2019 menjadi 3,2. Wow, ini naiknya cukup banyak sampai 24% ya. Di tahun 2020 mencapai 3,9, cukup banyak kenaikannya sampai 21%, dan di tahun 2021 di kuartal kedua ya kira-kira itu menjadi 4,4 miliar dolar ya di tahun 2021. Ini by the way modelnya bukan seperti saham kebanyakan yang tahun 2021 itu yang berakhir di tahun 2020. Jadi biasanya disebutnya tahun 2020, tapi kalau Lululemon nyebutnya tahun 2021, yang artinya ini sebenarnya kalau di sini disebutin 2021 itu artinya fiscal year-nya itu berakhir tanggal 31 Januari tahun 2021. Jadi sebenarnya ini adalah laporan keuangan di tahun 2020 ya sobat investor. Dan kenaikannya cukup banyak ya, karena kita lihat dalam 4 tahun terakhir ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, 1, 2, 3, 4, dalam 4 tahun terakhir itu pendapatnya tumbuh dari 2,3 miliar dolar menjadi melesat sampai 4,4. Artinya hampir 2 kali lipatnya ya dalam waktu 4 tahun saja sobat investor. Tapi memang di tahun 2020 itu hantaman pandemi corona tetap saja ya, karena meskipun banyak orang tergugah untuk berolahraga, tapi lebih banyak yang diam di rumah, yang menyebabkan laporan keuangan dari Lululemon juga sedikit terdampak ya, karena kita lihat di tahun 2020 ini meskipun pendapatannya naik, tapi ternyata net income-nya atau labanya itu turun 8%, terus juga net profit margin-nya juga turun sampai 17%, dan juga operating income-nya turun sampai 8,59% ya. Padahal di tahun sebelumnya kenaikannya cukup banyak. Ini kita lihat di 2017 naik, 2018 cukup bagus meskipun ada penurunan sedikit. Tahun 2019 juga cukup bagus, tahun 2020 ini sangat bagus sekali ya. Tepatnya tahun 2019 sebenarnya. Tapi di tahun 2021 cukup terdampak meskipun untungnya pendapatannya masih naik. Nah, sekarang kita lihat secara kuartal. Ini kuartalnya udah sampai kuartal kedua ya, di bulan Mei tahun 2021. Itu ternyata surprisingly untungnya di kuartal kedua laporan keuangannya itu meningkat sangat signifikan sobat investor. Kita lihat di sini revenue-nya ternyata naik sampai 88% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020 ya. Kita lihat di sini di kuartal kedua itu pendapatannya hanya 651 juta dolar, tapi di tahun 2021 bulan Mei itu sampai 1,2 miliar dolar, sampai 88%. Dan yang lebih mengesankan lagi, ternyata labanya itu juga luar biasa ya. Naik dari tahun lalu itu hanya 28 juta dolar, tapi sekarang melesat sampai 144,96 juta dolar, yang artinya naik sampai 406%. Wow, luar biasa. Dengan kasnya ternyata memiliki kas yang cukup besar ya. Dengan pendapatan 1,2 miliar dolar, ternyata kasnya tuh mencapai 1,1 miliar dolar. Jadi kasnya tuh sangat banyak sekali. Dan sepertinya Lululemon tidak bermasalah untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya ya. Nanti kita lihat lagi. Tapi secara overall, secara tahunan dia terus meningkat. Yang artinya ini adalah contoh perusahaan bertipe growth yang cukup bagus ya, karena revenue-nya selalu meningkat, dan yang lebih penting lagi Lululemon sudah membukukan laba. Dan saya suka ketika ada sebuah perusahaan bertumbuh bertipe growth stock yang sudah membukukan laba sobat investor. Apalagi secara kuartal ya, meskipun ini di kuartal kedua ini cenderung turun dibandingkan dengan kuartal pertama, tapi ternyata kalau dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, yaitu kuartal pertama tahun 2020, itu tetap meningkat sangat banyak sobat investor. Nah, sekarang kita lihat histori pendapatannya secara time range yang lebih panjang.
Ini saya lihat di situsnya Macro Trends ya. Kelihatan di sini bahwa pendapatannya itu terus meningkat. Hampir selalu meningkat tiap tahun ya secara trailing 12 months, artinya pendapatan akumulatif 12 bulan terakhir sobat investor. Ini selalu naik, hanya sekali saja yang trailing 12 month-nya itu turun, yaitu di kuartal pertama tahun 2020, yaitu turun sampai 16%. Dan ini wajar karena di kuartal pertama inilah waktu itu pandemi corona sedang merebak dan sedang ganas-ganasnya, dan orang semuanya pada lockdown di rumah, dan otomatis jarang yang berolahraga dan jarang membeli pakaian olahraga ya waktu itu ya, sehingga pendapatan dari Lululemon juga menjadi berkurang. Tapi setelah itu langsung bangkit lagi ya, bahkan di kuartal terakhir nih, di kuartal kedua tahun 2021 itu meningkat sampai 88,04% ya pendapatannya, yang menjadikan ini kelihatan sih peningkatannya cukup drastis. Tapi secara overall, kalau kita meng-hold Lululemon selama 10 tahun itu kelihatan sekali bahwa dia adalah perusahaan yang bertumbuh sangat pesat. By the way, kita lihat coba kalau kita hold lama nih. Seandainya kita meng-hold Lululemon selama 10 tahun ya, dari 20 Agustus 2010 sampai sekarang, itu Lululemon sudah menghasilkan keuntungan sampai 2100% atau 20 kali lipatnya. Atau secara overall itu sudah naik 2 kali lewat tiap tahun ya. Oleh sebab itu Lululemon adalah saham yang sangat cocok sekali kita hold untuk jangka panjang ya, dalam waktu 10 tahun itu tentunya akan menghasilkan laba yang sangat banyak. Dari masa lalu ini kita bisa memproyeksikan ke masa depan ya. Kalau tren ini terus berlanjut di tahun 2030 nanti, kemungkinan saham Lululemon bisa saja sampai 20 kali lipat lagi dari sekarang ya. Karena yang namanya aparel olahraga, yaitu produk olahraga, itu orang selalu membutuhkan ya. Kita lihat kayak Nike, Adidas itu kan perusahaan udah lama sekali dan mereka terus saja berkembang sampai sekarang. Sama juga dengan Lululemon ini yang baru didirikan tahun 98 dan toko pertamanya rilis tahun 2000, yang artinya baru sekitar 20 tahun, masih cukup baru untuk perusahaan olahraga ya. Nah, sekarang kita lihat fundamentalnya menurut situs MarketBeat. Jadi Lululemon itu memiliki employee atau karyawan sebanyak 25.000, dan itu wajar karena Lululemon juga memiliki banyak toko offline yang artinya membutuhkan banyak karyawan. Dengan price to sales-nya yang surprisingly cukup murah, hanya 11,57 saja price to sales-nya. Nah, kembali saya sampaikan di sini bahwa saya menilai perusahaan bertipe growth atau perusahaan yang bertumbuh itu bukan dengan price to earning, itu nggak akan cocok karena pasti sangat mahal, atau bahkan di beberapa perusahaan masih minus price to earning-nya karena masih belum membukukan laba. Kalaupun sudah laba, biasanya price to earning-nya masih sangat mahal. Makanya kita pakai pendekatan yang lebih cocok, yaitu price to sales, yaitu harga saham dibandingkan dengan pendapatan. Dan price to sales-nya cukup murah, yaitu 11,57 saja. Dengan price to book value ternyata surprisingly cukup murah loh, hanya 19. Untuk perusahaan yang memiliki toko fisik, karena Lululemon juga memiliki toko fisik yang cukup banyak, biasanya price to book 19 itu bisa dibilang cukup murah. Sobat, next kita lihat di sini net profit marginnya juga surprisingly cukup bagus ya untuk perusahaan retail, yaitu sebesar 14,17%. Dengan return on equity-nya juga surprisingly luar biasa tingginya sampai 31,5%, dan return on asset-nya sampai 18,86%. Jadi secara profitability itu Lululemon bisa dibilang cukup profitable ya, dan cocok sekali kalau kita hold untuk jangka panjang, karena tipe perusahaan seperti ini biasanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama sobat investor. Dengan debt di sini datanya tidak diketahui debt-nya berapa, tapi yang pasti meskipun debt-nya kita tidak tahu, tapi dia memiliki current ratio dan quick ratio yang cukup tinggi di atas 1, yang artinya Lululemon itu tidak memiliki masalah sama sekali dalam melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Nah, ini yang kita lihat tadi ya, bahwa kalau dilihat secara price to earning tentu saja sangat mahal sampai 72. Jadi ini perusahaan yang sangat tidak cocok bagi investor-investor bertipe value investor ya. Nah, next kita lihat menurut situs Nasdaq. Selalu saya lihat ya, karena ini adalah situs yang sangat kredibel untuk menilai sebuah saham. Nah, kita lihat di sini tentu saja ya price to earning 72 dan sepertinya belum membagikan dividen. Dividennya masih kosong ya. Dan di sini betanya 1,37. Beta itu adalah cara untuk kita mengukur resiko, yaitu beta yang di bawah 1 itu digolongkan cukup aman. Biasanya
untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan berumur cukup lama seperti retail ya, seperti kayak Coca-Cola, Pepsi, perusahaan mobil kayak Rolls-Royce itu biasanya memiliki beta yang lebih sedikit. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang bertipe growth atau perusahaan yang bertumbuh atau startup, biasanya betanya cukup tinggi. Jadi Lululemon itu juga betanya digolongkan cukup tinggi sampai 1,37 yang artinya resikonya cukup tinggi. Itu wajar ya, resiko itu berbanding lurus dengan potensi pendapatan. Nah, sekarang kita lihat di sini dividend history-nya tentu saja belum membagikan dividen karena masih bertipe growth. Dan yang lebih penting lagi kita cek secara analyst research. Jadi analyst research menurut Nasdaq adalah strong buy. Ya, Lululemon digolongkan sebagai saham yang direkomendasikan untuk dibeli dengan tingkat rating itu sampai strong buy ya, atau sangat direkomendasikan ya. Untuk jangka panjang ya sobat investor, saya selalu ingatkan di sini bahwa jika kita membeli suatu saham itu kita hold paling minimal banget 1 tahun untuk melihat potensi hasilnya. Dan kelihatan kalau meskipun tahun sekarang adalah tahun pandemi ya dan kurang bagus untuk beberapa saham, tapi ternyata masih membukukan profit yang cukup bagus, yaitu hanya 8%. Yaitu 8% meskipun tidak terlalu banyak, tapi minimal laba. Tapi kalau kita hold selama 5 tahun baru kelihatan bahwa labanya sangat banyak sampai 385%. Jadi pastikan ketika kita berinvestasi di saham akan lebih bagus juga kita menghold untuk jangka panjang yang minimal 1 tahun, kalau bisa 5 tahun, atau kalau 10 tahun tentunya akan lebih bagus lagi ya jika kita menghold perusahaan yang bagus ya, yang memiliki prospek yang cerah. Dan Lululemon sepertinya adalah salah satunya, kelihatan dari analis risetnya yang strong buy berdasarkan 14 analis. Jadi semakin banyak analis yang merekomendasikan, itu artinya rekomendasinya semakin akurat sobat investor. Dan kalau kita lihat kalau sampai 14 analis yang merekomendasikan saham Lululemon dan rata-ratanya adalah strong buy, artinya Lululemon itu adalah perusahaan yang cukup bagus untuk kita hold jangka panjang sobat investor ya. Oke, itu pendapat saya mengenai Lululemon. Tapi untuk saya sendiri masih belum memiliki saham Lululemon karena saya masih memiliki saham-saham yang lain ya. Kita juga harus membatasi saham kita. Jangan juga kita lihat ada saham bagus kita beli, saham bagus kita beli. Nanti kita kebanyakan saham yang kita punya dan kita malah jadi pusing sendiri untuk mengikuti perkembangan dari saham yang kita punya ya. Kalau menurut saya sih memiliki saham antara 10 sampai 20 saham itu sudah cukup. Oke, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian sudah memiliki saham Lululemon atau masih menimbang-nimbang untuk membelinya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Ya, semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.